Halo guys, jumpa lagi bersama saya Gusti Langgut. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang sebuah materi sosial, yaitu materi sosiologi. Yang akan saya bicarakan atau saya paparkan dalam materi ini adalah tentang integrasi sosial. Jadi apakah itu integrasi sosial dan bagaimana proses dan faktor yang mempengaruhi integrasi sosial? Marilah kita membahas bersama-sama dalam video kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai menjelaskan apa itu pengertian dari integrasi sosial. Jadi integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut dapat berupa perbedaan ras, perbedaan kedudukan sosial di dalam masyarakat, perbedaan agama, perbedaan etnik, budaya, dan lain sebagainya. Jadi berikutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Apa itu homogenitas kelompok? Yaitu semakin rendahnya tingkat kemajemukan atau keragaman di dalam masyarakat, maka integrasi sosial semakin mudah tercapai. Sebaliknya, semakin banyak tingkat keragaman atau kemajemukan di dalam masyarakat, maka integrasi sosial pun akan semakin sulit terwujud atau membutuhkan waktu yang lama sehingga integrasi sosial tersebut dapat terwujud. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok juga dapat mempengaruhi integrasi sosial. Kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil akan mudah mencapai integrasi sosial yang efektif. Sementara kelompok yang jumlah anggota atau oknumnya tinggi, maka proses untuk mencapai integrasi sosial pun akan semakin lama. Yang ketiga, mobilitas geografis. Orang yang sering datang atau pergi ke suatu wilayah, mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan geografis dan aturan serta pola atau kaidah di dalam masyarakat yang ditujunya, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi integrasi sosial. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Apa sih itu efektivitas komunikasi? Yaitu semakin sering seseorang atau kelompok melakukan interaksi atau komunikasi sesamanya, maka integrasi sosial akan mudah tercapai atau terwujud. Sebaliknya, jika seseorang atau kelompok menutup diri terhadap komunikasi sesamanya, maka integrasi sosial akan sulit tercapai. Bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi di dalam masyarakat yang karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga integrasi tersebut dapat terbentuk. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi karena adanya kekuasaan dari para penguasa. Misalnya, polisi menggunakan kekerasan terhadap pembuat kekacauan yang terjadi di masyarakat. Jadi, itulah definisi, faktor, dan bentuk-bentuk integrasi sosial. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang integrasi sosial, mulai dari pengertian, faktor yang mempengaruhi, serta bentuk-bentuk integrasi sosial. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Gusti Langgut, pamit undur diri.